satu hal yang membuat saya langsung yakin bahwa ijazahnya Joki Pak palsu, ijazah Pak Jokowi itu palsu, adalah pernyataan Bu Sri Adiningsih, Ketua One Team Press. Ya, dia menyatakan saya itu seangkatan dengan Pak Jokowi, tertulis ada dokumennya, ada di buku saya di SMP, lulus SMP tahun 77. Berarti saya lulus SMA 81, masuk UGM 81. Lah kok Pak Jokowi masuk UGM-nya 80. Ini nggak cocok kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kasus tentang ijazah palsu Jokowi semakin bergema dan beredar di media massa, semakin berlarut tanpa ujungnya. Dan meskipun di pengadilan kemarin sudah dilaksanakan, ternyata Jokowi tidak pernah hadir, dan kemudian ijazahnya pun tak benar ditunjukkan, hanya ditunjukkan kepada wartawan yang waktu itu ya hanya lihat-lihat saja, belum tentu namanya wartawan, ya nggak tahu ya guys ya. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah opini dari mantan Menteri Hamid Awaludin yang mungkin bisa jadi menjadi pertimbangan tentang ijazah palsu Jokowi, atau mungkin riwayat, atau mungkin saja petunjuk dari seorang Profesor Hamid Awaludin. Kita langsung saja saksikan videonya. Masih di Rossi, laporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang menyeret sejumlah pihak membuat publik bertanya-tanya. Bukan soal ijazah semata, tapi bagaimana hukum bekerja ketika yang terlibat adalah mereka yang pernah di puncak kekuasaan. Saya masih bersama Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 dan juga kolumnis Kompas. Prof, tadi Prof bilang bahwa ya satu-satunya jalan sekarang terbaik adalah diselesaikan ranah hukum sampai pengadilan untuk pembuktiannya. Tapi kalau kita teruskan misalnya, atau kalau kasus ini teruskan sampai pengadilan, 310 KUHP maksimal 9 bulan penjara, 311 KUHP fitnah maksimal kalau ada delik ini terbukti 4 tahun penjara. Artinya kalau terbukti memang laporan Pak Jokowi unsur pidananya ada, masuk penjara dong terlapornya. Mas Roy sendiri mengatakan siap menanggung risiko. Oh, siap menanggung risikonya ya. Artinya mereka ini tahu risiko perjuangan mereka untuk mengikuti jalan pikiran dan keyakinannya. Bahwa terbukti di pengadilan dia salah dan ada risiko penjara, ya that's hukum. Dan mereka siap. Itulah perjuangan yang menurut mereka apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran. Harga kebenaran memang mahal. Kebenaran mahal. Dengan catatannya polisi dan jaksa harus fair. Ya, jangan menjadi kaki tangan memaksakan kasus ini. Kalau memang secara objektif, secara hukum benar untuk diteruskan, P21-kan, ya silakan. Kenapa enggak? Dan para penuding juga sudah siap. Mereka tahu risikonya kok. Ya. Jadi para penuding, kalau menurut Prof, siap dengan konsekuensi terberat, yaitu penjara. Ya tentu. Pidana penjara. Dia sadar itu. Sadar. Ya, kalau dia tidak sadar, tentu tekanannya tidak nancap gas terus kan. Makin hari makin kencang gasnya. Dan dia tahu resikonya. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan bawa aja karena hukum sekalian. Apa boleh buat? Ini dengan apa harapan lembaga atau aparat negara berlaku fair. Jadi saya mau menegaskan lagi. Jadi ini adalah konsekuensi dari laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik, fitnah, dan juga undang-undang ITE. Kalau ini bergulir sampai pengadilan terkait dengan ijazah palsu yang ditudingkan, berarti yang terberat adalah sanksi pidana itu akan diterima oleh para terlapor. Itu pasti didapatkan. That's the price. Itu harga dari perjuangan yang mereka yakini kebenarannya. Dan mereka siap. Mereka akan katakan, kami siap mengambil resiko apapun yang terjadi. Ya. Karena yang dipilih jalannya adalah rule of law. Rule of law. Seperti itulah. Nah, tapi yang menarik juga, Abraham Samad ini posisinya Ketua KPK periode 2011-2015 memang bukan termasuk dari terlapor, tapi mendukung para pihak terlapor. Kita dengarkan dulu pernyataannya.
menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan atau tidak? Tarik. Meskipun punya pilihan karena itu delik aduan. Ya, karena itu saya yakin bahwa teruskan aja. Kalau memang tidak bisa ditarik, pilihannya apa? Terus atau narik kan? Tapi bisa harusnya kan ditarik kalau mau. Kan dia pelapor, dia bisa tarik. Kalau mau Kalau bisa dia mau. tarik. Kalau dia mau, tapi menurut saya dia tidak akan tarik, karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia punya adalah benar. Meskipun orang tetap mencurigai bahwa kebenaran yang dia yakini itu tetap tidak benar. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah, kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Jadi seperti apa yang kita ketahui ya, kemarin beberapa waktu lalu mantan Presiden Joko Widodo secara langsung melaporkan double RS yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Rifa, dan Ketua TPUA yang mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan fitnah atau berita bohong. Tetapi anehnya beliau belum juga menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Ya seandainya itu ditujukan, itu pun kemarin waktu di Solo, yaitu kepada wartawan. Tentu saja seorang wartawan adalah seorang warga biasa yang tidak tahu tentang digital forensik ya. Tentu saja ya mereka berpendapat ya asli ya itu ijazah biasa aja gitu ya. Dan ini semakin dugaan-dugaan bahwa ijazah palsu itu semakin menguat ya. Kalau seandainya asli, kenapa nggak bangga? Seperti apa yang dikatakan oleh Pandana Baban, bahwa apa sih harga sebuah ijazah? Apakah satu privasikah itu? Seandainya supirnya ngambil di dalam mobil, ya boleh sah saja ya. Jadi itu pun apalagi ya mantan Presiden Joko Widodo itu adalah seorang pejabat negara yang apapun apa yang dimiliki datanya itu punya rakyat. Karena apa? Dia dulu menjadi presiden mengemis minta suara ke rakyat, dan apabila ada rakyat yang meminta tentang kebenaran, itu harusnya memang Jokowi memberikannya, dan itu wajib. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya, itu memang harus. Dan kenapa anehnya mantan Presiden Joko Widodo justru mempidanakan rakyatnya yang ingin bertanya, dan ya menurutnya itu aneh ya teman-teman ya. Jadi ini lantas tentu saja rakyat awam itu semakin menduga bahwa kemungkinan ijazahnya itu palsu, dan apakah mungkin ini akan semakin terus berlanjut, karena mengingat circle mantan Presiden Joko Widodo itu masih kuat dan pengaruhnya masih powerful, dan tetapi kebenaran tetap harus berlanjut. Dan kita lanjutkan video selanjutnya guys ya. Oleh karena itu untuk mengklirkan semua, oke, kalau Anda tidak tarik teruskan aja supaya kita lihat pengadilan gimana. Karena sekalian sudah Ya masuk memang ada harganya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa kebenaran berada di Pak Jokowi, ya tergantung putusan hakim. Saya mau tanya juga Prof, sebagai akademisi, ada yang berpendapat bahwa soal ijazah ini harusnya diselesaikan secara ilmiah, akademik, bukan dibawa ke ranah hukum. Prof, Seperti setuju? apa misalnya secara ilmiah? Diadu, Ya. tunjukkan saja datanya. Tapi kan Jokowi tidak mau menempuh cara itu kan. Dia Dia langsung bawa menempuh. ke ranah hukum.
Ya, karena dia sudah terlanjur bawa ya, go all the way. So, Karena ini soal gengsi dia. Tapi bisakah dikatakan ini kriminalisasi karena dari banyak juga yang dukung pihak terlapor bilang bahwa ada potensi kriminalisasi? Bisa saja ada anggapan seperti itu, bisa saja ada anggapan. Karena cara berpikir orang bahwa polisi berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipisahkan itu, rentetan kejadian ini. Tidak bisa. Jadi tetap orang mengatakan bahwa unsur kriminalisasi ada. Tapi kalau Prof melihatnya langkah Pak Jokowi ini Ya. ada langkah menuju atau ingin menuju ke kriminalisasi atau langkah warga negara memperjuangkan haknya. Saya kira kriminalisasi. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, kenapa baru sekarang mau bersedia tunjukkan ijazahnya yang asli? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? kenapa nggak dari awal guys ya? Kenapa nggak ketika munculnya ini kan dia berhenti jadi presiden Oktober kan? Kalau alasannya bahwa saya ketika itu presiden, nah ini nanti orang menganggap saya dikte polisi, jaksa. Ini kan Oktober. Sekarang bulan 4, sudah 6 bulan kan. Kalau memang mau menyelesaikan secara bermartabat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Iya. Tapi Langkah kan panik. langkah panik kenapa bisa? Ya langkah panik, dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Yang makin hari kan makin muncul argumen ini, ya, dari para penuding. Mulai tahunnya lah, kemudian sekarang diseret lagi ke belakang soal skripsi kan, yang dulunya hanya ijazah sekarang dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik yang dilakukan. Tapi kalau Pak Jokowi punya buktinya dan bisa membuktikan ini adalah benar, Pak Jokowi bisa disorot publik bahwa selama ini Pak Jokowi jadi sasaran fitnah, target fitnah. Justru jadi pahlawan. Itulah yang saya katakan dari awal. Kenapa dia, kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal, tunjukkan dari awal? Karena dia jadikan ini game. Play victim, seolah-olah dijolimi. Lalu semua tudingan yang lain, pro Cina, PKI, anti agama, itu dia asumsikan akan terhapus dengan membenarkan, membuktikan kebenaran ijazahnya. Tapi kalau jadi sasaran fitnah berarti betul dizalimi dong. Ya, ya kita lihatlah di pengadilan. Kita tidak berada dalam posisi sekarang karena kita sendiri nggak pernah lihat aslinya ini. Tapi berarti bukan panik dong, master of the game, manusia karena panik. tahu bahwa akan memenangkan permainan. Master Belakangan itu pasti dia yakin. Sekarang setelah ada klarifikasi dari Gajah Mada kan, awal-awalnya kan belum ada klarifikasi dari Gajah Mada. Dia mengambang terus. Sekarang semakin terpojok kan. Jalan satu-satunya adalah oke, kita ke polisi. Tapi Anda melihat bahwa saat ini ya pembuktiannya harus secara hukum sampai pengadilan. No way out. Nggak mungkin dia tarik. Way out. Karena sudah harga dirinya kan. Nah, gitu. Dan teman-teman kita sebagai warga negara ya yang menggunakan haknya untuk ragu itu juga sudah siap menanggung resikonya. Siap menanggung. Saya tidak yakin Jokowi mau tarik kasusnya ini. Enggak. He will fight all the way. He will fight all the way. Gitu. There is no way back, tidak ada jalan mundur. I don't think so. Saya tidak yakin. Karena dia sendiri yang datang kan, bukan melalui pengacara. Tidak ada jalan mundur, kami Ya. kembali sesaat lagi. Ya seperti itu guys ya, tampaknya memang mantan Presiden Joko Widodo akan terus melanjutkan tentang mengadukan para penggugatnya, yaitu saya bilang tadi Roy Suryo, Roy Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan Ketua TPUA. Dan kita dapat memetik dari pesan dari Pak Hamid Auluddin, ya kenapa ya nggak dari dulu ditunjukkan, dan seolah-olah langkah Jokowi untuk
mengajukan ke pengadilan bahwa dia akan sekaligus menuntaskan tuduhan-tuduhan yang masa lalu, di mana dia dituduh sebagai PKI dan banyak-banyak tuduhan lainnya itu dituntaskan sekarang. Dan itulah satu-satunya jalan ketika dia terpojok. Terlebih ketika kampus UGM itu belum pernah menyatakan konfirmasinya. Dan konfirmasi dari UGM pun semakin kacau ya, dimana banyak beredar perbedaan pendapat di rektor yang beredar di media sosial. Di antaranya mantan Presiden Joko Widodo juga pernah kuliah di Fakultas Kedokteran, ya itu sempat beredar di TikTok. Dan seperti seolah-olah itu adalah sebuah settingan tentang konfirmasi dari petinggi UGM. Dan semoga saja kasus ini semakin menemui titik terang, di mana keadilan terus ditegakkan tanpa intervensi siapapun atau pengaruh uang dan bahkan jabatan yang menekan tentang keadilan itu akan keluar. Sekali lagi kita berdoa semoga tetap lancar dan ekonomi serta politik baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.